Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap kepengurusan dari Masjid Jami Nurul Iman, DKM dan seluruh jajaran, dan khususnya kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa pengorbanan kita, waktu kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang bakal kita petik manfaat dan juga barokahnya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir dan juga ikut berpartisipasi membantu dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin yatim kita, dan juga kegiatan-kegiatan taklim yang ada di masjid kita. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kami bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang telah Bapak Ibu keluarkan untuk masjid kita mudah-mudahan senantiasa dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Wabil khusus yang selalu ikut andil istiqomah berpartisipasi dalam membantu setiap kajian subuh dan juga setiap Jumat berkah. Mudah-mudahan senantiasa apa-apa yang telah dikeluarkan senantiasa bermanfaat dan juga selalu berlipat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'aluka al ijabah bil barakah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan kajian rutin Ahad subuh kita yang akan diisi pagi ini oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Khairul Mustaghfirin MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua DKM
Masjid Jami' Nurul Iman, Bapak Haji Yusin ya, dan seluruh jajarannya, para alim ulama, para asatid, para masyayikh, para dewan guru masjid yang kita cintai ini, wabil khusus Adinda, saya udah kayak nganggap adik beliau, guru kita Ustaz Adi Noval, mata'ana Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bu, ini masih pertama kali ya Bu ya. Pada bengong saya lihat tuh. Ya saja Bu ya. Ntar saya GR lagi, repot terusan. Ya. Hadirin sekalian, mari sebelum kita mulai pengajian pada subuh kali ini, kita bersama-sama untuk niat i'tikaf, karena menurut madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ya, kita punya madhab Imam Syafi'i, bukan Imam Samudra Pak. Ya, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita setiap kali masuk masjid itu disunahkan untuk niat i'tikaf. Kalau Imam Malik ya, Imam Malik kalau sekarang tuh banyaknya di Maroko, Perancis, itu mazhabnya Maliki. Kalau kita Malaysia, Asia Tenggara, kita Malaysia, Thailand, Patani, Singapura, Brunei, itu mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau menurut Imam Malik, kalau i'tikaf mah syaratnya puasa Ramadan itu. Tapi kalau kita alhamdulillah Imam Syafi'i enggak Ramadan, kapan aja, yang penting setiap kali masuk masjid ya kan, diniatin i'tikaf, ya udah sholat, udah udah beberapa, walaupun tidak lama gitu, nggak mesti sehari gitu ya, 1 jam ya, apalagi tadi dari awal ya kita udah masuk masjid ini, nanti sampai syuruk insya Allah sholat duha ya kan, sudah, saya kira sudah lebih dari 1 jam, yaitu kita dianjurkan untuk niat i'tikaf. Mudah-mudahan ya i'tikaf kita diterima oleh Allah SWT. Kalau di masjid di kampung kami itu di Jawa Tengah ya, di Pekalongan, tentunya dari pengajaran para alim ulama, para habaib ya, itu ditulis di depan itu ya, nawaitul i'tikafa madumtu fil masjidi sunatan lillahi ta'ala. Tahu ya Bu artinya Bu? Gini udah manggung-manggung aja tahu. Ya, nawaitul kalau Ustaz Adi Noval dan para guru yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kami pada beliau semuanya yang ngajar di sini ya, ulama setempat ya, mohon maaf sekali lagi saya lupa tadi nanya sama Ustaz Adi Noval siapa aja. Afan Ustaz Al-Fakir yang jelas yang ngajar di sini, ulama-ulama sini, guru-guru kita yang ngajarin Quran, tajwid, fikih semuanya ya, mudah-mudahan beliau-beliau disehatkan badannya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah SWT ya. Jadi nawaitul i'tikaf dianjurkan tuh, nawaitul i'tikaf, jadi saya berniat i'tikaf selama saya di dalam masjid ini, sunnahkan Allah ya, bareng-bareng ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa madumtu fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf selama di dalam masjid, sunnah karena Allah. Nah, gitu ya Bu ya, nanti kalau setiap masuk masjid udah insya Allah dinilai i'tikaf oleh Allah SWT. Ya. Hadirin sekalian, jamaah subuh Masjid Nurul Iman rahimakumullah, sesuai di dalam pamfletnya itu ya yang disebar, judulnya apa Bu? Ada yang ingat? Gelap. Judulnya amalan dalam negeri pahala tanah suci. Ya. Cakep gak judulnya? Cakep gak judulnya? Judulnya doang ya. Saya ngambil dari kitab, bukan sembarangan. Terus terang aja saya nggak berani kalau dari ya, kita mengemas ngarang dewek kita. Kalau kata orang sini begitu, enggak. Ini dari kitab, saya ambil dari kitab Lataiful Ma'arif fima limawasimil am minal wadhaif ya. Lataiful Ma'arif fima limawasimil am minal wadhaif, karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau yang
mengarang juga Jami'ul Ulum wal Hikam, syarahnya Arba'in Nawawi ya. Beliau mengatakan dalam halaman 336 ya, al majlisus salis fima yakumu maqamal haji wal umrati indal ajzi anhuma. Tuh. Majlis ketiga, ini kayak majlis salim gitu, yang nomor 3-nya beliau mengatakan atau babnya fima yakumu maqamal haji wal umroh, amalan-amalan yang nilainya tuh kayak pahalanya kayak haji dan umroh, tapi bukan amalan haji umroh gitu. Di dalam negeri, di Jalan Al Hidayah nih, apa namanya ini, Pondok Jaya ya, Pondok Jaya. Di Pondok Jaya Pak, kita ngamalin di sini, tapi pahalanya menurut Rasulullah ya, kita hanya menyampaikan saja itu seperti pahala haji dan umroh. Tapi ingat seperti, ini jangan dilupakan sepertinya, ntar dikira persis nggak pada haji umroh lagi. Nah, bahaya Pak, sekarang ini banyak yang sedikit salah paham, repot urusannya. Nanti ustadznya ngajarin nggak benar, bukan. Antum kali ngantuk dengernya. Saya bilang di sini kan makanya Imam Ibnu Rajab mengatakannya fima yakumu maqamal haji wal umroh indal ajzi anhuma. Tuh kalau di kitab kuning kita ngaji tuh di pondok tuh bener-bener Pak, punya kata-kata tuh punya timbangannya, punya pertimbangannya. Ya, jadi ada amalan-amalan yang apa namanya seperti haji dan umroh, seperti tidak sama, ya kan? Seperti haji dan umroh ketika tidak mampu haji dan umroh. Tuh, indal ajzi ketika tidak mampu atau belum mampu. Kan haji kan istitoah syaratnya, betul apa tidak? Ya, syaratnya mampu. Ada duit yang mana kagak duitnya bisa Bu ngaji. Hah? Terus pakai apa? Emang kagak bayar pesawat, ya kan? Jadi ada ongkosnya, ada sih Haji Abidin. Haji Abidin tahu kan? Haji Abidin atas biaya dinas. Abidin namanya, ya, atas biaya dinas ya. Tapi tetap aja kan bayar juga yang biaya. Cuman yang bayarin bukan dia, gitu kan? Dia ditraktir, dia dibayarin. Ya mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa apa namanya berkunjung ke Baitullah, melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, ya bisa mencium Hajar Aswad, amin, ya bisa di Arafah dan Mina, bisa berjumrah, amin, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pernah ketemu seorang kiai dari Tasik ya. Itu haji kata beliau udah 30-an kali katanya. Dan itu dibiayain mulu katanya. Saya tanya, saya penasaran, ajengan apa amalannya? Naon amalana gitu kan, kalau kata orang Sunda begitu ya. Banyak orang Sunda kan sini kan ya? Hah? Mana orang Sunda nih? Angkat kaki. Nah, itu kata beliau apa? Baca ayat di surat Al-Hajj ayat 27 ya. Oh begini, amalan begini aja semangat ya saya lihat. Kalau apa namanya amal suruh tahajud udah 100 rakaat tuh. Ustaz emang nggak ada amalan yang lain gitu. Ini haji umroh semangat banget udah, kalau udah masalah begitu udah semangat tuh kalau masalah ya. Ini jadi di surat Al-Hajj ayat 27 ya, itu dibaca 7 kali setelah sholat maghrib kata beliau begitu. Apa itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ya, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Itu Nabi Ibrahim disuruh manggil orang-orang manusia suruh haji. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah gimana manggilnya? Ya kan? Udah kata Allah, udah kamu naik aja ke gunung Jabal Qubais noh, naik, panggil aja ntar kepada datang. Gitu Pak, panggil kepada datang. Bener dipanggil sama Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Serukanlah kepada manusia untuk datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya. Datang min kulli fajjin amiq, dari mana-mana pada datang, ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai pesawat, ada yang, ya kan?
Itu sudah ini tuh panggilan Allah SWT, itu undangan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat undangan dari Allah, ya. Amin. Cuma kita minta saja sama ikhtiar, Pak. Jangan minta dong, ya Allah, bisa haji, Pak kagak nabung-nabung. Gimana mau haji? Ya kan, dari sekarang Bu, setiap hari 100.000, setiap hari 20.000. Pokoknya sebisanya tabung khusus gitu, tabungan haji khusus. Insya Allah SWT akan memudahkan jalan kita menuju Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Itu pertama. Nah, gimana kalau kita belum bisa haji atau lagi nunggu, karena sekarang kan lama ya, Pak. Bener loh, Pak? Ya kan? Lama kan? Waduh, ada yang 30 tahun. Kataku dari sini berapa? Tentang Tangsel saya belum dengar. Ya kan? Ya. Daftar tahun ini misalnya kapan gitu kan? Ya bisa puluhan tahun. Nah, sambil nunggu itu nih ada amalan-amalan kalau kita amalkan di kampung kita sendiri, pahalanya tanah suci. Yang pertama, saya bacain aja. Fi sahihil Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu an qala ja'al fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada rombongan sahabat yang mohon maaf mereka kalangan fuqara dan masakin, ya. Tidak semua sahabat kaya, Pak. Sama kayak kita dah, ya kan? Ya ini masing-masing sudah ditentukan sama Allah, betul apa tidak? Ya kan? Ada yang duitnya itu gak berseri gitu. Dia nunjuk doang, Pak, jadi tuh nunjuknya doang lah. Kalau kita yang nunjuk, ya kan? Ya kagak jadi gitu kan. Kalau dia nunjuk jadi orang dia mau, ya kan, villa di mana-mana ada di puncak, ya kan, ATM-nya mah enggak, ATM-nya kagak kehitung. Ya, kalau kita mah ATM banyak, isinya kagak ada. ATM-nya doang banyak, ya. Itu Jadi datang rombongan sahabat, ya, yang enggak kaya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, qalu dhahaba ahlud dusuri minal amwali bid darajatil ula wa na'imil mukim. Ya Rasulullah, enak banget ya, ada ahlu dusur tuh al-agniya, orang kaya. Ya Rasulullah, enak bener orang kaya, berborong semuanya ibadah, pahala diborong semua sama dia, gitu. Ya Rasulullah, enak bener orang kaya, mereka borong semua tuh pahala. Yusallun kama nusalli, mereka sholat kita juga sholat. Yasumun kama nasum, mereka puasa kita juga puasa. Cuman kata yang lagi curhat nih, ada beberapa orang sahabat yang miskin. Ya Rasulullah, cuman yahujjuna wa ya'tamirun walahum fadlun min amwalin yahujjuna wa ya'tamirun. Cuman ya Rasulullah, mereka mah enak, banyak duitnya, bisa haji dan umroh, bisa haji tiap tahun, bisa umroh tiap bulan. Nah kita, gitu. Paham? Ini pernah nih. Berarti kan dikiranya sahabat yang miskin ini yang nggak punya duit, nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Nah, apalagi sekarang umroh berapa? Kalau kemarin sempat waktu Covid itu yang awal-awal yang kemarin itu 30-an ya, 35 bisa sampai 40 kan ada karantinanya. Sekarang udah mulai ini, alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa haji umroh dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada Covid, nggak ada musibah, nggak ada wabah. Amin ya rabbal alamin, ya. Atas kekuasaan Allah, ya, izin Allah dan syafaat baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, enak dong ya Rasulullah, mereka, kita kagak bisa, kita kan nggak punya duit, kita nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Gitu. Kata sahabat nih, mereka menganggap, mereka ngirain tuh kalau nggak bisa umroh, nggak bisa haji tuh nggak bisa ngamalin amalan yang pahalanya kayak haji dan umroh, begitu. Apa kata ini subhanallah Rasulullah SAW? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Betapa sayangnya Rasulullah pada kita. Betapa sayangnya Rasulullah sama kita. Betul-betul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari kalian sendiri, dari suku kalian, dari bangsa kalian. Sangat pengen banget semuanya masuk Islam, pengen semuanya beriman. Dan sifatnya beliau Rasulullah adalah raufur rahim. Sangat penyayang banget sama umatnya. Sangat sayang. Ya, Rasulullah SAW itu apa yang bermanfaat untuk kita pasti diajarin dan disuruh. Apa yang bahaya untuk kita dilarang sama Rasulullah, saking sayangnya, Pak. Orang tua kalau sayang sama anak kan begitu, apa yang bahayain dilarang. Bener gak? Itu Rasulullah SAW. Dan kata Imam
Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Hukukil Mustafa sallallahu alaihi wasallam tentang hak-haknya Rasul, kewajiban kita kepada Rasulullah. Kata Imam Malik mengatakan ada dua sifat dari sifat-sifat Allah yang diberikan khusus kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? Sifatani. Ada dua sifat Allah, yaitu sifat Raufur Rahim, sifat penyayang, kasih dan sayang. Itu sifatnya Allah, Pak. Dikasih ke Rasulullah, tidak dikasih kepada Nabi Musa, tidak kepada Nabi Ibrahim, tidak kepada Nabi Isa. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, singkat cerita, kata Nabi begini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala uhaddisukum bima in akhadtum bihi lahiktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum." Bukan begitu kata Rasulullah. Kalian jangan merasa minder begitu. Mau nggak saya kasih amalan, kata Rasulullah gitu. Mau nggak saya kasih amalan? Kalau kalian lakukan ini, kalian akan mengalahkan mereka yang kaya-kaya itu. Mau ya Rasulullah? Mau nggak Bu? Mau aja atau mau banget? Ya. Mau ya Rasul, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa kuntum khairu man antum baina dhahranai. Illa man amila mislahu, kalian akan mengalahkan mereka, kecuali mereka juga ngamalin kayak kalian ya, sama itu ya, mereka punya lebih gitu. Apa itu? Tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasina. Kalian baca subhanallah, bertasbih ya, tahmid, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 33 kali setelah sholat secara istiqomah sampai meninggal. Itu syaratnya kata para ulama. Berat juga ya, ya kan? Kalau sehari doang oke dah lah. Tapi meninggal Pak, ya, ada aja halangannya biasanya tuh ya. Ini mah kadang-kadang habis sholat, ini udah takut keburu macet Ustaz. Kalau udah ntar jam 7 mau kesiangan macet. Apanya udah habis subuh langsung aja, bukannya Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Allahumma antas salamnya ketinggalan. Allahumma lantas jalan. Diusahakan. Ini kata Rasulullah. Mau nggak kalian saya kasih amalan? Kalau kalian amalkan secara istiqomah, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Apa tuh? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 30 kali. Ibu-ibu kalau lagi masak atau lagi nyusuin anaknya itu sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagunya almarhum 1J kan, ini biasa yang milenial nih. Kalau kita mah kolonial ya. Ustaz Adi Novel mah milenial masuknya ya. Nah, tuh, jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم. Bu, mata melotot dipanggil nggak nyaut itu namanya ikan asin. Ya kan, ikan asin, coba panggil aja ikan asin. Ya kan, melotot kan dia Bu, tapi nyaut gak dia? Nah itu ibu tuh. Ya. Nah itu yang pertama ya. Jadi amalan-amalan kalau kita amalkan di dalam negeri, di kampung kita sendiri nih di sini, tapi pahalanya seperti di Mekah, seperti haji dan umroh ya. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat secara istiqomah. Yang kedua, nanti sesampainya ada ya. Ini ada tanya jawabnya juga. Kalau ada nanti terakhir Pak ya. Kalau bisa jawab, kalau bisa enggak. Saya mah bukan Superman, saya mah enggak tahu apa-apa ya. Kita yang pernah belajar dikit doang nih, mohon maaf sekali lagi ya. Mesti banyak guru-guru ya. Ini enggak ngajarin, cuma nyampein doang ya kan. Hafiz Sunan At-Tirmidzi, di dalam Sunan Tirmidzi ini amalan kedua. Yang amalan ini ya di dalam negeri tapi pahalanya seperti di tanah suci. Seperti ya, jadi seperti mah enggak persis. Ya wallahu alam, semuanya kan tergantung Allah ya, masalah pahala ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala man shalla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh jamaah. Nah, nih. Man shalla subha fi jama'atin. Summa jalasa, kemudian enggak langsung ngacir, tahu ngacir? Kabur. Enggak langsung Allahumma lantas jalan. Summa jalasa, kemudian dia masih duduk di tempat sholatnya gitu. Ngapain? WA-an? Bukan. Chattingan? Bukan. Nah, summa jalasa fi musallahu yadhkurullaha, kemudian dia tetap di situ, dia nggak bangun, dia nggak kabur dulu, dia zikir ya tadi astagfirullah. Biasalah kita habis sholat yang diajarin oleh guru-guru kita, orang tua kita dari dulu ya, istighfar. Kemudian bagusnya kalau habis subuh sama habis maghrib itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu syari ma sana'tu, seterusnya 3 kali. Habis itu la ilaha illallah syarikalah lahul mulku, itu 10 kali habis sholat maghrib dan subuh. Jangan merubah posisi, bukan jangan, ini disunahkan, nggak wajib, nggak diajarkan oleh guru-guru kita begitu. Jadi posisi kita masih tetap apa nih, duduk apa, tawaruk ya gitu. Jadi yang sebelah kiri di sebelah kanan itu masih segitu. Nah, ntar pas Allah mantas salam baru bolehlah dirubah posisinya ya. Jadi itu 10 kali. Kalau selain sholat subuh dan maghrib tuh 3 kali begitu sunnahnya. Tapi kalau buru-buru ya 3 kali nggak apa-apa ya kan. Terus Allah mantas salam 3 kali, kemudian Al-Fatihah, kemudian Subhanallah, kan 33 nih. Ini hadisnya. Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian La ilaha illallah. Kalau di Thariqat Qadiriyah 165, la bil jahri, dengan kenceng, la ilaha illallah, la ilaha illallah 165. Kalau Naqsabandiyah itu 1000 kali Allah sebelah kiri gitu, Allah. Gitu. Itu ijazah para guru seperti itu ya. Nah, kemudian kalau enggak juga enggak apa-apa, kalau enggak Thariqatan enggak apa-apa, la ilaha illallah. Kemudian doa. Habis doa terusin lagi baca Quran. Nah, kita sekarang terusin ngaji. Ini kita niatkan mudah-mudahan dalam rangka dzikir pada Allah, dalam rangka etikaf pada Allah, mudah-mudahan dinilai etikaf pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kapan nih? Hatta tatul asyamsu. Ya. Ini udah pada udah pada gagah khusyuk ini di belakang. Tenang, Belanda masih jauh. Ya. Saya tahu kontar kalau udah jam 6 berhenti saya, atau jam 6 kurang 5 kalau ada mau nanya 1-2 silakan, ya kan. Bisa jawab, gak bisa ya mohon maaf, PR. Ya kan ada PR, anak bocah sekolah aja PR, masa kayak PR. Ya. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk dalam musholanya, dia dzikir sampai hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, sampai suruk. Ya kan sering dengar suruk. Ya, suruk jam berapa? Nggak ada suruk di sini ya, nggak ada di jadwal itu ada suruk nggak? Nggak ada ya, biasanya kadang ada. Itu subuh langsung duhur ya. Ya, biar sekitar jam 6 lah, jam 6 ya. Summa, ini kalau dalam bahasa Arab ini dalam nahwu kan summa litakib matarahi. Jadi ada jeda gitu. Jadi kemudian ya. Jadi setelah zikir tadi nunggu dulu. Nunggu syuruk jam 6, jangan langsung, takutnya nanti masih masuk syuruk. Masih belum terbit matahari. Biar matang dulu. Ya, kalau di dalam fikih qadra romhin, kayak 1 panah, maksudnya dikasihlah waktu 5 menit atau 10 menit setelah terbit gitu, biar enggak ini ya. Nah, nanti setelah itu sholat duha 2 rakaat. Kalau imam
Syafi'i, sholat duha dengan sholat syuruk itu sama aja. Dari segi hukum dan waktunya sama. Ya, hukumnya sama-sama sunnah. Kalau Imam Hanafi, kalau syuruk itu jam 6 itu syuruk. Tapi kalau di sholatnya jam 9 itu duha namanya. Gitu. Jadi kalau Imam Hanafi membedain waktunya. Kalau Imam Syafi'i enggak. Sama aja, syuruk, duha sama. Ya. Nah, kalau begitu, apa kata Rasulullah? Kana lahu mislu ajri hajjatin wa umrotin. Tamah. Jadi sholat subuh jamaah, kemudian dia zikir, ya kan, sampai suruk, terus dia sholat duha baru pulang. Itu kayak gitu tuh setiap hari Pak, sampai meninggal. Istiqomah, bisa nggak? Kalau bisa begitu, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tuh, amalan dalam negeri, pahala tanah suci. Jadi Ustaz, saya ini mohon maaf, saya udah umurnya udah tua dan ini saya udah sakit stroke, nggak bisa saya haji dan umroh. Ya gimana? Nggak boleh, mau naik pesawat nggak bisa. Atau ibu-ibu yang hamil tua nggak boleh Pak, 7 bulan, 8 bulan nggak boleh haji, nggak boleh umroh, betul Pak? Nggak boleh. Sedih dia, gimana sampai nggak ada amalan apa, nggak bisa haji umroh, nggak dapat pahalanya. Tenang Bu, nih kata Rasulullah, bukan kata saya, ini kata Rasulullah. Ini ada amalan, kalau kita amalkan ini, pahalanya seperti haji dan umroh. Ya kan? Sholat subuh jamaah, jangan langsung pulang, zikir dulu, bawa tasbih tuh, zikir, bawa tasbih. Ya, zikir sampai subuh, sampai terbit matahari jam 6. Cepet Pak, waktu sekarang mah cepet banget, nggak kerasa, ya kan? Udah sholat duha pulang, itu pulang tuh udah kayak haji dan umroh pahalanya. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, sempurna 3 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Selanjutnya, nih, saya singkat-singkat aja. Ini sebenarnya di judul 5 ada pahala, dahsyatnya pahala ngaji. Nanti satu aja dah, sedikit aja nih, ada dari kitab Ithihaf Sadatil Muttaqin, syarah kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Yang ketiga, nih, Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang wudu dari rumahnya, wudu dari rumah, udah wudu nih, summa kharaja ilal masjidi, kemudian dia pergi ke masjid. Nah, ngapain? Li adai sholatin maktubatin, untuk sholat wajib. Kayak sekarang nih, sholat subuh, ya kan? Wudu di mana? Di rumah apa di sini? Pantesan habis itu air. Ya kan? Jadi pas Covid itu kan pas banget nih, kan wudu di rumah kan gitu ya. Arab berwudu di rumah kan gitu, pas banget nih. Ini hadisnya. Barang siapa tatahhara fi baiti, barang siapa yang wudu di rumah, habis wudu ngapain? Ke masjid, sholat wajib 5 waktu itu. Fa ajruhu, maka pahalanya di Sunan Abu Dawud loh. Di Sunan Abu Dawud, di Sunan kitab hadis-hadis yang sahih dan hasan. Ya. Fa ajru, maka pahalanya mislu ajril muhrimi hal hajil muhrim, maka pahalanya seperti orang yang haji yang lagi berihram, lagi pakaian ihram. Masya Allah. Tapi mislu Pak, kata Rasulullah, mislu seperti, bukan persis Pak. Nah, kalau persis nggak pada haji di sini. Ngapain saya haji? Orang kalau persis mah, mendingan saya mah wudu aja di rumah. Kagak bayar 25 juta, 35 juta, sama pelunasan mungkin 40 juta gitu ya. Ya namanya mesti sholat tuh udah beres, dapat haji dan umroh. Enggak begitu Pak. Mislu, seperti, hakikatnya ya itu mah tergantung Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi paling enggak sayang banget Pak. Kalau tidak bisa dapat haji ya inilah seperti pahala haji kita dapat. Amin ya robbal alamin ya. Sayang banget, jangan disia-siakan ini. Ini Rasulullah tuh ngasih kesempatan karena ada orang nggak bisa haji Pak. Ya tadi orang sakit, stroke, bisa haji? Nggak bisa. Gimana orang mau naik pesawat aja, tangga aja kagak bisa? Ya kan? Atau orang udah mohon maaf udah sakit sekaratul maut, mau haji gimana? Ini masih bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan tadi? Subhanallah, alhamdulillah 33 kali. Betapa kayanya Allah, betapa dermawannya Allah, betapa sayangnya Rasulullah SAW pada kita ya Bu ya. Ya. Karena kita nggak ngeh ya, ternyata ada juga amalan yang pahalanya seperti haji dan umroh ya. Wa man kharaja li sholati duha, barang siapa yang keluar ke masjid untuk sholat duha, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tadi seperti haji,
barang siapa yang ke masjid, wudu di rumah, sholat di duha ya, sholat sunnah di masjid, kana lahu mislu ajril mu'tamiri, maka dia pahalanya seperti pahala umroh. Masya Allah, alhamdulillah, betapa sayangnya ya Rasulullah ya. Wa qala Sayyidina Al-Hasan, Imam Hasan Basri ini maksudnya rahimahullah, di dalam ada di Musnad Ahmad diceritakan, beliau ini pernah mau haji. Udah ada duitnya, kalau sekarang udah ada 25 juta mau setor awal buat haji, bener gak? 25 juta kan setor awal ya, nanti baru pelunasan. Begitu dia mau nyetor nih, beliau mau nyetor 25 juta, dia dengar saudaranya, sampingnya, tetangganya sakit, mau dioperasi. Wah, di sini bingung. Penyetor ini apa buat bantu ini? Katanya di dalam hatinya, udah bantu aja, udah bantu. Gampang haji, yang penting ini dulu dia selamat. Akhirnya dia yakin dengan Allah SWT. Tuh duit yang buat nyetor dibuat bantu saudaranya, nih dah. Loh, ntar gimana nih mau kata buat haji, Kiai? Nggak apa-apa, udah yang penting mah kita buat saudara kita sehat, sembuh gitu. Singkat cerita, itu di kampung itu ada yang haji, Pak. Bu, ada yang haji. Ketika di kampung itu haji, mereka melihat waktu haji itu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri sedang haji, tawaf, sa'i gitu. Benar begitu. Masya Allah. Terus ke lengkap, jumroh sampai tawaf wada, kemudian ziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi, di Raudhah Asy-Syarifah. Begitu pulang minta doanya tuh orang kampung, datang ke habis pulang haji kan begitu ya, kayak di kita gitu kan. Nah, karena doanya orang yang baru pulang haji mah, Masya Allah Pak, manjur Pak, kayak bayi baru lahir. Begitu hadisnya. Mau minta, Kiai, guru, Tuan guru, minta doanya. Doa apaan? Katanya gitu. Doa habis haji kan. Haji, saya kagak haji katanya. Saya kagak haji, saya memang mau haji tadinya. Cuman uang tuh udah mau saya setor, ada sakit saudara saya kasih dia. Enggak, saya lihat kok, kata gitu. Ada yang lihat. Itu ternyata dalam riwayat dikatakan fa innallaha arsala malakan, Allah mengutus malaikat yang mirip ya mukanya seperti Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah. Jadi di ngehajiin gitu. Subhanallah, dengan izin Allah di tahun depannya dengan berkahnya menolong saudaranya, Allah ganti Pak, tahun depannya beliau haji. Udah bisa bantu orang lain, bisa bantu saudara, udah bisa haji setelah itu. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya ya membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, dan kita juga bisa pergi haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Tuh, jadi makanya kata Sayyidina Hasan apa? Masyuka fi hajati ahikal muslim. Kamu menolong saudara kamu yang muslim, khairun laka, lebih baik bagi kamu, min hajatin ba'da hajatin, lebih baik daripada haji yang kamu lakukan. Maksudnya kalau mau haji nih ada orang yang lebih membutuhkan, begitu maksudnya. Tapi kalau kondisinya normal, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang inilah udah pada cukup gitu saudaranya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa, nggak ada yang membutuhkan gitu, ya haji Pak tetap gitu ya, jangan salah paham ya. Jadi kalau kondisi normal nggak ada yang ini, udah tetap haji ya. Atau kita ada orang yang nggak bisa Pak, nggak bisa kalau berpisah jauh dari Rasulullah, nggak bisa jauh dari Masjid Nabawi, dari makomnya Rasulullah. Saya punya guru Syekh Dr. Yusri Rusi Jabar, mursyid kami di Syadiliyah di Mesir itu. Beliau itu hampir tiap bulan Rajab itu umroh gitu. Ditanya kenapa engkau ini banget? Saya nggak bisa jauh dari Rasulullah. Saya nggak bisa jauh dari Rasulullah. Cuman COVID aja kemarin tuh 2 tahun tuh beliau nggak. Ini sekarang ini lagi gitu. Nah, jadi umroh setiap bulan Rajab. Karena beberapa sahabat umroh di bulan Rajab kata beliau begitu, Sayyidina Ibnu Umar dan seterusnya. Jadi beliau nggak bisa jauh. Ada yang nanya begini, apa nggak sebaiknya uangnya buat bantu saudara? Saya bilang alhamdulillah untuk begitu mah udahlah untuk begitu alhamdulillah udah gitu. Jadi itu malah udah di luar itu gitu, udah kelebihannya, dan nggak bisa pisah dari Rasulullah, nggak bisa jauh dari Rasulullah. Kalau begitu ya nggak apa-apa, malah sunnah bener umroh terus.
Begitu ya, jadi masing-masing ada kondisinya. Tapi kalau tadi itu karena Sayyidina Hasan lihat saudaranya masih membutuhkan, masa sih tega, enak aja dia umroh haji gitu, sementaranya ini mau mati, apa ya tega, gitu maksudnya. Tapi kalau aman-aman aja, alhamdulillah semua udah cukupin semua, ya udah umroh haji, begitu ya. Jangan salah paham sekali lagi. Dan itu pun tadi kan kalau tidak mampu, ini amalan diamalkan. Kalau tidak mampu atau lagi nunggu antrean. Tapi kalau udah waktunya haji, ya haji. Kita minta sama Allah mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan haji dan umroh plus juga kita ngamalin yang ini gitu loh. Jadi dua-duanya dapat. Insya Allah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebenarnya banyak, tapi karena waktunya udah mepet, saya langsung aja sedikit lagi menyampaikan amanat ya kan, ini sudah ditulis sama Ustaz Adi Naufal, nanti bagaimana saya ditagih nanti. Nah, kan ada di situ dahsyatnya pahala ngaji. Ini tadi udah ya. Itu ada beberapa amalan, itu aja udah berat juga ya. Sholat subuh tadi sampai suruk udah gitu, apa wudu di rumah, udah sholat wajib di masjid ya kan, atau sholat duha di masjid, boro-boro kata kita kan di kantor, gimana nih Tat, gimana sholat duhanya? Ya gak apa-apa di kantor, kan ada kantor ada masjidnya atau musola, ya kan sholat duha di situ, wudu di rumah gitu loh, bisa ya. Nah, ada alasan orang malas Pak, begitu. Ya. Nah, ini tentang ngaji sedikit ya. 5 menit aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ini kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu diringkas, disyarah gitu, dijelaskan banyak banget Pak. Ini ada, jadi Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu disyarah lagi, dijelasin lagi, itu sampai 8 jilid ini kitabnya. Ini bab pertama nih tentang ilmu, tentang ngaji. Tentang dahsyatnya pahala ngaji. Nih, saya bacakan ya. Ini ada sanadnya nih kitab ini. Ya, kita dari guru kami Syekh Sa'ad Jawis Al-Hasani, beliau dari gurunya Syekh Yasin Padang, beliau dari gurunya Kiai Jam'an bin Ma'mun Tangerang. Kiai Jam'an bin Ma'mun Tangerang ini muridnya Syekh Nawawi Banten. Ya, beliau punya cucu namanya Kiai Abdul Razak. Ya, jadi Kiai Abdul Razak bin Jam'an bin Ma'mun Tangerang. Tapi saya nggak tahu Tangerang mana ya, Tangerang Selatan apa Tangerang kota apa kabupaten itu, karena dalam sanatnya itu At-Tanggerani dari Tangerang. Wallahu alam. Kalau ada yang tahu dikasih ke kami gitu, karena saya lagi neliti sanat ulama Nusantara ya. Jadi saya lagi cari, pokoknya Ki Abdul Razak itu dalam kitab-kitab itu ada sanat itu disebutkan beliau punya cucu. Jadi beliau ini dibawa oleh Syekh Nawawi Banten, masih saudaranya, atau ke Makkah dibawa ngaji bareng ya. Jadi Kiai Jam'an bin Ma'mun Tangerang. Nah, itu sama Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten dari Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Asi Al-Falembani, Abdul Somad Palembang, yang punya kitab Syiarus Salikin. Ya, itu ngaji sama Kiai Nunu, Kiai Husnul Akib, Kiai guru kita, Al-Ahmad Ceger, ya. Pesantren Alamin. Nah, itu Sabtu pagi itu beliau ada kajiannya itu Syiarus Salikin. Nah, itu yang ngarang Syekh Abdul Somad Palembang, Abdul Somad bin Abdurrahman. Ya, ada yang bilang bukan Abdurrahman tapi Abdullah. Ya, Syekh Abdurrahman ini dari Sayyid Muhammad bin Muhammad Az-Zubaidi Al-Husaini yang terkenal dengan Murtado, Sayyid Murtado Zubaidi. Ya, beliau yang ngarang kitab Al-Ittihaf Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Ya, jadi kami dari guru kami Syekh Sa'ad Jawis, dari gurunya Syekh Yasin, dari gurunya Kiai Jam'an bin Ma'mun Tangerang, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Abdul Somad Palembang, dari gurunya Sayyid Murtado yang ngarang kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin. Beliau mengatakan, wa ammal ahbaru ad-dalatu ala fadilati ta'allum fahiya kasiratun. Hadis-hadis yang menunjukkan dahsyatnya pahala ngaji kayak gini, ngaji nih banyak banget. Di antara lain di sini disebutkan 10 hadis. Saya sebutkan sebagian aja ya. Nah, kalau nggak dapat semua jangan tinggalin semua Pak. Gitu ya. Kata Imam Suyuti begitu. Ya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa didapatkan semua jangan tinggalin semua. Nggak bisa khatam Quran 1 bulan, ya paling nggak setahun dah sekali selama waktu Ramadan gitu. Bener nggak? Ya kayak gitu. Jangan saya sibuk banget kerjaan kantor banyak kadang lembur. Ya udahlah, nggak usah baca Quran. Wah ya tambah belangsak kita. Ya. Saya sholat tapi belum khusyuk, apa saya nggak usah sholat aja? Begitu, ada yang begitu pernah saya dengar. Astagfirullahaladzim. Ente dari mana itu pemahaman? Bukan begitu kata Imam itu Athaillah, ada dalam Syarah-Syarah Hikam. Nggak begitu. Kalau
sholatlah walaupun belum khusyuk itu lebih baik daripada nggak sholat. Betul apa tidak? Kita nih infak, kita sedekah, bantu apa kegiatan masjid, apa yang dibutuhkan kita bantu, walaupun dari masih ada di hati mah, aduh biar disebut ya di situ, di laporannya ada tulisannya, gitu. Nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali, gitu. Betul apa tidak, Bu? Ya, sambil berusaha untuk ikhlas begitu. Jadi sholat walaupun belum khusyuk, ya, apa sedekah walaupun belum ikhlas banget, gitu ya. Apa aja udah ngaji walaupun masih biar dibilang orang soleh, orang baik dan seterusnya, itu jauh lebih baik daripada nggak ngaji sama sekali, daripada nggak sholat sama sekali, begitu. Ya, itu kata para ulama. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa kita ngaji walaupun kita belum paham, Ustaz, cuma nggak paham, udah dengerin bae, udah ngaji nguping. Daripada ngorok di rumah, mendingan mana ngorok di rumah sama ngaji di sini. Mending ngaji, ya kan gitu. Apakah ini hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang ngaji, yang rajin ngaji, maka Allah akan mempermudah dan memperlancar dia masuk surga. Jadi jalan yang mudah untuk masuk surga, jalan yang mudah nih, yang gampang nih, jalan tikus. Kalau kita bilang jalan tikusnya, ada jalan tikus nggak di sini? Hah? Iya, saya belum tahu. Saya mohon maaf, saya sering lewat di depan itu. Yang kalau ngajar gitu kan sering lewat. Ya kan, cuman belum nih, baru sekali ke sini. Ya kan, ini jalan tikusnya saya kira ada nih, ya kan, orang sini paham. Jalan tikus. Jadi kalau kita mau jalan tikus biar cepet nih ke surga, jalannya apa? Torikotnya apa? Torikotnya ngaji. Ayo kami torikot, ya kami di Mesir, di Azhar sama para ulama, para masyayikh itu kita dijazain torikot Syadiliyah. Itu amalan utamanya ya ada amalan la ilaha illallah 100 kali, sholawat 100 kali, istighfar 100 kali. Tapi kata beliau tuh yang utama adalah ngaji. Makanya kita sering ngaji. Buya Dimyati almarhum tuh ya di Cidahu, tuh ngaji tuh. Ngaji ihya, ngaji wah. Ngaji, banyakin ngaji. Ya, jadi kan kenapa? Ini hadisnya. Ngaji ini cepat, cepat ngantarin kita ke surganya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan pengajian-pengajian seperti ini yang diadakan oleh TKI Masjid, ya, yang diadakan oleh para guru-guru kita semuanya, guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan kita dicepatkan, dilancarkan oleh Allah untuk masuk ke surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin ya. Man salaka tariqan yaltamisu sahhalallahu tariqan ilal jannah. Jadi kata para ulama, beliau Said Murtadha Zubaidi, beliau mengatakan apa sih yang dimaksud dengan Allah mudahkan jalannya ke surga. Pertama, kalau di dunia Allah mudahkan itu Pak, tergerak hatinya cepat gitu untuk kebaikan. Kalau ngaji enak gitu, kalau dari ngaji itu kan tahu, oh begini. Kan kita tahu, gimana tahunya tadi kalau ada amalan di dalam negeri pahalanya tanah suci. Dari mana kita tahunya itu? Ngaji. Kalau nggak ngaji, tahu nggak? Pernah. Ini gimana ya kok? Kan kalau kita dengar, kalau kita keluar masjid kan ya, keluar masjid kan pakai, kalau keluar masjid nih pintu kita keluar itu kan kaki kanan atau kiri? Kalau masuk pakai sendal. Rasulullah pakai sendal mulainya kanan apa kiri? Nggak, kanan. Benar ya, di Syama'il Imam Tirmidzi kan dari Sayyidah Aisyah. Ya, karena Nabi SAW yuhibbut tayammuna fi tarajuli wa fi tanaulihi, ya. Jadi Nabi itu suka mulai dari yang kanan pakai sendalnya, juga nyisirnya sebelah kanan terus baru kiri gitu. Ya kan? Kalau gak ngaji tahu gak kayak gini? Bisa dia nggak tahu Pak, udah masuk masjid pakai kiri lagi. Udah kayak ke WC aja. Orang kagak ngaji. Dibilangin susah, bandel. Zaman now aja masih ngaji-ngaji. Chattingan dong, pakai Google. Emang nggak bisa pakai Google aja. Gurunya. Sanatnya Google, hadasana Google gitu. Ya udah. Waduh, udah jam 6 Ustaz. Ya, aduh. Lanjut Bu, lanjut apa enggak? Terus? Tukang parkir aja terus. Besok ya. Dan satu lagi terakhir. Ya, saya singkat aja. Nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, "Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna."
Artinya sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk orang-orang yang ngaji karena ridho dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya, jadi ini kalau ada orang ngaji, ada jamaah ngaji kayak gini nih, itu malaikat ada di sekeliling kita, nemenin kita. Gak lihat mah, ya kan, kalau kelihatan mah kabur semuanya, ya kan, kalau kelihatan tuh kabur. Jadi ada malaikat yang dengan sayapnya, kita ada sayapnya itu di ini satu, kalau kata ulama itu kayak tangan kalau kita kayak tangan. Itu maksudnya kinayatun an-nuzulir rahmah. Itu kinayah ada kiasan bahwa turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya perasaannya adem banget. Ada orang tawuran karena ngaji. Ada majelis salim tawuran. Hah? Kenapa? Karena ada malaikat. Jadi anteng bawahnya, tuh saking antengnya di pojok nyarinya tiang baik gini. Ini tiang laku banget kalau hari Jumat sama ngaji nih. Kalau Jumatan tuh laku nih tiang nih. Maka kalau Jumatan kalau ada tiang begini udah saya kerjain aja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Begini kaget dia. Wa ma'firil muslimin wal muslimat langsung diamin. Wah, selesai nih katanya. Ya. Gitu ya Pak. Jadi tapi tidurnya aja mah lumayan lah daripada ngorok di rumah, mending di sini kan. Gitu. Ya. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Inilah ngaji pada model saya begini Pak ya. Dari sananya begini, jadi mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang salah. Sebelum kita tutup barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau sekali lagi kalau ada yang saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya PR. Nanti saya titip lewat Ustadz Noval. Ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah udah paham semuanya. Ya. Ada hadis juga nih gini. Babun minal ilmi yata'allamuhu rajulu khairun lahu minad dunya wa fiha. Ngaji satu bab doang nih, ngaji satu bab doang, satu masalah doang. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Hadis. Jadi ngaji satu bab, apalagi 2 bab, 3 bab, 4 bab. Ini kita udah berapa bab nih? Bab amalan seperti haji umroh dan bab pahala ngaji, udah 2 ya. Gitu. Udah 2 bab nih. Ya kan? Nah, itu Masya Allah. Jadi begitu besarnya pahala orang yang ngaji. Banyaklah hadisnya ya yang bicara tentang itu. Jadi intinya ayo kita semangat ngaji ya. Jadi kalau ada kata Rasulullah SAW, kalau kalian ngelewatin taman surga maka mampir itu singgah di situ. Sahabat nanya, ya Rasulullah, Mariyadul Jannah, apa sih taman surga maksudnya? Engkau tuh apa, taman surga itu apa? Qala hilakul ilm, dalam riwayat hilakul dzikir. Ya maksudnya majelis taklim, majelis ilmu atau majelis zikir. Itu kalau ada majelis zikir, ada majelis ilmu, majelis salawatan, maulidan, seterusnya, ada ngaji, ya mampir di situ, jangan dilewatin gitu aja. Sayang banget, karena orang nggak ada yang sengsara, nggak ada yang menderita karena mengaji, gitu. Ya, hum qaumun la yasqa jalisuhum. Jadi orang kalau ngikut ngaji itu insya Allah tuh dapat berkahnya, hidup enak. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya, amin semua. Mudah-mudahan kita semua sehat dan semua hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah SWT bisirri wajahi wa barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau enggak ada yang nanya, ya. Kalau ada yang nanya, saya mau nanya nih sebenarnya, tapi ya udahlah. Karena waktunya sudah jam 6:10, saya kira cukup. Ya ini udah syuruk. Kalau mau dilanjutkan dengan duha supaya dapat tadi itu pahala haji dan umroh, ya kan? Ya, sambil nunggu antrian kita, ya. Yang udah daftar, yang ada berapa 3 tahun lagi, yang 5 tahun lagi, yang 10 tahun lagi, sambil kita nunggu, yuk amalin amalan yang tadi itu. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya semuanya, pahala haji umrohnya, pahala seperti haji dan umrohnya kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ya,
Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan semua hajat kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rafi'ad darajat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya muhillal mushkilat ya muhillal mushkilat. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الشافي المشفع وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Mohon maaf, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita bersama yang alhamdulillah beliau bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan berkah dari ilmu beliau. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu istiqomah, selalu hadir dan juga selalu berpartisipasi, para donatur semuanya terima kasih. Mudah-mudahan pengorbanan kita, kebaikan kita dan istiqomahnya kita senantiasa turun limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di setiap minggu subuh untuk ikut ngaji kajian di masjid kita tercinta ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, insyaallah bisa terus bersama-sama kita dalam kebaikan-kebaikan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.